Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ala sidki wal wafa amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlishan lillah, sahihan fasihan balighan bayinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ridha Allah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa hadirin. Saudara muslimin kitab ada meski syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waradhdallin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas masih di dalam adab seorang guru, yaitu sifat tawadhu seorang guru. Pada zaman ini, apalagi pada zaman milenial, kemudian juga berkembangnya teknologi, semakin cepatnya menyebarnya informasi. Bahkan kalau zaman sekarang ingin jadi viral itu gampang sekali. Ketika kita memiliki rasa pede yang luar biasa, dari pastikan media menjadi salah satu contoh yang bisa menaikkan kita menjadi viral. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang ketika viral bahkan menjadi artis dadakan, mereka semua terkadang seperti istilah kacang lupa kulitnya. Nah, inilah yang terjadi juga terkadang kepada sebagian, ya, atau mungkin banyaklah yang kita saksikan orang-orang yang mulai terkenal, apalagi dai-dai, ya. Ketika mereka sudah terkenal, terkadang sifat tawaduknya ini yang mulai lupa dipraktekkan. Padahal sifat tawaduk ini adalah salah satu kunci atau sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, mengajar, menyebarkan ilmu, apalagi ini ilmu agama. Maka Imam Nawawi di sini menjelaskan satu fasal, kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa yanbaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimina. Dan sudah seharusnya, ya, agar orang yang diajar dan yang mengajar, artinya murid dan guru, itu harus memiliki sifat tawadhu, atau tidak boleh menyombongkan, maksudnya, ya. Sudah seharusnya seorang guru atau murid, ya, sudah seharusnya seorang guru tidak memiliki sifat sombong, sifat sombong. Bal yalinu lahum wa yatawadhu lahum. Sudah seharusnya seorang guru itu harus memiliki sifat yang tidak sombong kepada muridnya, akan tetapi mereka harus lemah lembut dan memiliki sifat tawadhu. Faqad jaa fit tawadhu li ahadin nasi asya'u katsiratun ma'rufatun. Terkadang sifat tawadhu ini bisa kita praktekkan untuk seluruh manusia. Bahkan seorang orang juga sudah memahami apa sih sifat tawadhu itu. Fa kaifa bihaula'il ladzina hum bimanzilati auladihi ma'a ma hum 'alaihi minal isghali bil Qur'an. Maka bagaimana ketika mereka yang diajarkan oleh kita itu kita anggap atau kedudukannya sama seperti anak-anak kita, yang mereka sibuk dengan mengkaji Al-Quran, ma'alahum alaihi min haqqis sohbah wa taradduduhum ilaih. Maka mereka
senantiasa mengulang-ulang hafalan mereka, dan senantiasa mereka menjadikan teman Al-Quran itu. Wa qad jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qol linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Bersikap lemah lembutlah kepada orang yang mengajar dan kepada orang yang diajar. Wa an Abi Ayyub As-Sikhtiyani, dan dari Ayyub As-Sikhtiyani qala berkata Abu Ayyub, yang bagi lil alim ayyadhu'at turab ala ra'sihi tawadu'an lillah. Sudah seharusnya seseorang yang mengajarkan ilmu atau seorang guru ini meletakkan, jadi bahasanya itu ayyadhu'at turab ala ra'sihi, meletakkan kepala di tanah. Artinya apa? Tawaddu'an lillahi ta'ala, sifat tawadu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di sini Imam Ayyub sampai menggambarkan artinya apa? Kepala kita ini, karena kenapa digambarkan kepala kita itu harus ditempelkan ke tanah? Karena terkadang orang kalau sudah sombong merasa besar kepala. Nah, ini sifat tawadu ini luar biasa. Terkadang ya Allah, setan ini luar biasa menggoda kita. Apalagi bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Merasa diri kita sebagai guru, Masya Allah, kepada muridnya itu. Aduh, nak sini nak, lempar. Atau menyuruh santri kita atau murid kita lupa dengan perkataan tolong. Nah sini nak, tolong ya Bapak belikan ini. Terkadang banyak guru tuh, mau belikan itu. Kalau baca Sunda, kalau pakai Sunda itu, beliin itu dong. Mereka lupa bahwa posisi guru ini sebagai contoh. Maka ketika kita berbicara lembut kepada mereka itu menunjukkan sifat tawadhu kita. Ya. Bahkan kemarin juga sempat ada video viral nih di media sosial. Ada seorang guru yang ketika itu diberikan diberikan kue ulang tahun, ketika itu dilemparkan kue ulang tahunnya. Punya selidik, ternyata guru tersebut merasa kecewa. Kenapa sih kalau memberikan ulang tahun itu langsung sajalah ucapan, tidak usah ngeprank dulu lah pakai bahasa-bahasa kasar seperti itu. Nih kepada murid-murid, sekarang itu kok jadi prank ini seolah-olah menjadi apa ya? Menjadi tren di kalangan para murid ini. Padahal kan tidak seperti itu. Nah selayaknya juga guru. Nah ini kita guru. Sifat tawadhu ini Masya Allah, dari mulai ucapan kita, perbuatan kita harus menunjukkan ketawadhuan kita. Awas, bedakan tawadhu dengan kita seolah misalkan gini, oh posisi kita itu murid, kita itu merendahkan diri. Bukan, bedakan rendah diri dengan rendah hati. Awas. Seorang guru bersifat tawadhu itu ketika ucapannya, nah tolong belikan ini, nah ini kesini dong. Tadi Bapak lupa ya, tolong ambilkan itu ya di kantor ya, itu loh. Tolong, bahasa tolong itu keluarkan. Ini sebagai wujud tawadhu kita. Ya, perbuatan kita. Kemudian juga salah satu sifat tawadhu kita itu jangan menyombongkan diri kita di depan murid-murid kita. Seolah-olah kita paling gitu ya. Jadi seolah-olah anak itu, si bapak itu mau ya, hebat. Jangan. Tunjukkan sifat tawadhu kita. Di dalam kitab Risalatul Mu'awana, karyanya Sayyid Abdillah bin Alawi Al-Haddad, Masya Allah, yang kita kenal dengan Imam Al-Haddad. Beliau mengucapkan atau memberikan tanda-tanda seseorang itu disebut tawadhu. Nah ini jadi barometer ya kalau sekarang. Apakah orang tersebut tawadhu atau tidak? Ini kan dijadikan barometer ini. Perkataan dari Imam Al-Haddad ini kita jadikan barometer. Apakah kita ini sudah tawadhu apa belum? Ini seorang guru atau siapapun yang menyaksikan ini. Apakah kita sudah tawadhu? Maka kata Imam Al-Haddad, famin imaratit tawadhu. Maka sebagian tanda-tanda dari sifat tawadhu. Apa yang pertama? Hubbul khumul wa karahiyatus syuhrah. Nah ini nih. Ciri pertama adalah orang yang tawadhu itu, ciri orang yang tawadhu yang pertama itu adalah cinta
lebih cinta tidak dikenal atau tidak terkenal dan membenci kalau terkenal. Jadi gak mau dikenal, itu lebih senang, mohon maaf, lebih senang tidak dikenal daripada terkenal. Ini sekarang terbalik. Ada orang lebih senang terkenal. Maka saya ingat beberapa perkataan. Terkadang ada beberapa kiai-kiai yang lebih mengerti. Mereka, kenapa beliau-beliau itu lebih memilih di pedesaan, di pelosok. Karena mereka takut. Mereka hilang nanti sifat tawadhu'nya. Jadi ciri pertama itu, mereka lebih senang tidak dikenal daripada terkenal. Ayo tanya kepada diri kita. Ya terkadang, kalau udah terkenal kan, bayaran berapa nih, ngundang nih, 10 juta, wow. Insya Allah ya. Ini yang pertama, lebih senang tidak dikenal dan membenci terkenal. Artinya dia itu mengalir saja. Kemudian yang kedua, nah ini, wa qubulil haqqi mimman jaa'a fihi min syarifin aw wadhi'in. Menerima perkataan yang benar. Jadi dia akan menerima kebenaran dari siapapun. Baik itu dari orang yang punya kedudukan atau orangnya itu lebih rendah dari dia. Artinya ketika ucapan itu benar, nasihat itu benar, orang tawadhu pasti akan menerima. Tidak melihat, kamu mah hanya pelayan, kamu mah hanya ini. Loh, ketika pelayan itu atau penjaga atau siapapun itu yang kedudukannya lebih rendah dari kita, dalam artian misal kita seorang pejabat, ketika ada seorang tukang parkir yang menasihati kita, kalau itu memang benar ya harus nah itu ciri orang yang tawadhu. Orang nggak tawadhu itu nggak mau, siapa kamu, kamu siapa, berarti kan sifat sombongnya keluar. Ya. Maka orang tawadhu itu dia menerima kebenaran, baik itu dari orang yang punya pendudukan atau tidak. Yang penting ketika itu benar, ya diterima. Masya Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa minha hubbul fuqara'i wa mukhalatihim wa mujalasatihim. Yang ketiga, ciri orang yang tawadhu itu cinta kepada fakir miskin dan sedang bergaul dan duduk-duduk bersama mereka. Masya Allah. Terkadang kan kita, ya Allah, kelihatanlah orang yang tawadhu mah ketika berbicara dengan orang yang mungkin dia seorang pejabat, berbicara dengan tukang parkir, merasa dia mana? Bahasanya kurang sopan atau nggak mau duduk bersebelahan, nggak mau kumpul dengan mereka karena derajat kita tinggi, malu dong. Aku bos, mereka bawahan, malu. Mana harkat derajat? Hello. Apalagi kita seorang guru. Kita seorang guru harusnya mau dengan siapapun kita bergaul. Hubbul fuqara wal masakin. Itu kan yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan kalau tidak salah ini ada kisah Umar bin Abdul Aziz itu. Ketika cuaca panas. Si pelayan ini kan ngipas-ngipas. Dulu kan belum ada kipas angin bro. Pakai apa? Dikipas-kipas. Dan ternyata si pelayan ini kecapean akhirnya tertidur. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, kipasnya diambil karena melihat wajah si pelayan ini memerah, artinya kepanasan juga. Gantian dikipasin pelayannya, Masya Allah, itu gimana itu? Ya. Lalu ketika itu si pelayannya terbangun kaget, aduh raja kenapa? Nggak apa-apa. Aku dan kamu sama-sama manusia, punya rasa lelah. Nggak apa-apa, sekali-kali aku kipasin kamu. Masya Allah. Tabarakallah. Dan bagaimana contohnya Rasulullah ketika kumpul dengan orang-orang miskin. Ya. Maka Rasulullah itu kan kita lihat kehidupannya seperti apa. Ya. Nah ciri orang yang tawadhu itu lebih senang atau cinta kepada orang-orang fakir miskin. Jadi kalau datang orang pengemis, nggak marah-marah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa minha kamalul qiyam bihuquqil ikhwan. Ciri orang tawadhu yang keempat adalah kata Imam Al-Haddad mementingkan kepentingan saudaranya. Jadi ketika saudara kita punya keperluan nih, kita bisa bantu, didahulukan daripada kepentingan pribadinya.
Karena menyenangkan orang lain bagi dia itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kepentingan saudaranya itu luar biasa. Kemudian yang terakhir, ciri yang kelima yaitu wa minha hasbul imkan ma'asyukri man qama minhum bihaqqihi wa udhriman qassara. Yang kelima, ciri orang yang tawadhu adalah berterima kasih terhadap orang yang sudah berbuat baik kepadanya dan memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepadanya. Jadi orang tawadhu itu tahu terima kasih. Dia akan ingat kepada siapapun yang pernah berbuat baik kepadanya dan suatu saat pasti akan dibantu kembali kalau ada kesempatan, dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini sifat orang-orang tawadhu. Maka hadirin rahimakumullah, apalagi kita sebagai guru, yuk tadi pesan dari Imam Al-Haddad ini kita pegang baik-baik agar kita menjadi orang yang tawadhu. Ditutup dengan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba yang penyayang itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika mereka berbicara kepada orang-orang yang bodoh, mereka mengatakan atau mengucapkan salam. Artinya apa? Ya Allah, sifat rendah hati itu adalah kita bisa memposisikan diri kita sama dengan yang lain. Tidak ada perbedaan, tidak ada kasta, tidak ada saya bos, kamu bawahan, tidak. Sifat tawadhu ini kita tanamkan agar kita menjadi orang yang lebih baik. Apalagi kita seorang guru, yuk kita tanamkan sifat tawadhu kita dalam diri kita agar murid-murid kita bisa mengambil contoh dari kita dan mereka pun akan mengambil pelajaran dari kita sehingga mereka pun akan menjadi orang-orang yang tawadhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjadikan akhlak kita lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.